Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Majid Almarfamullah. Saya akan menjelaskan tentang model proses perangkat lunak evolusioner. Apa pengertian dari pengembangan evolusioner? Model proses evolusioner didasarkan pada pemahaman bahwa software yang dibuat akan mengalami perubahan atau evolusi secara perlahan-lahan di sepanjang waktu. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan spesifikasi hardware. Menurut Ian Sommerville, pengembangan model evolusioner berdasarkan pada ide untuk mengembangkan implementasi awal, memperlihatkannya kepada user untuk dikomentari, dan memperbaiki secara bertahap sampai sistem memenuhi persyaratan yang diperoleh. Model evolusioner bersifat iteratif atau berulang, sehingga hasil proses berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Dari software yang diberikan pertama kali kepada pelanggan adalah bentuk prototipe atau versi beta atau percobaan, sampai software tersebut sesuai keinginan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zidan Alif Maulana. Silakan. Untuk selanjutnya ada tahapan mode proses evolusioner. Ini circle dari tahapan dimulai dari communication, quick plan, modeling, quick design, concept, deployment, deliver. Untuk poin yang pertama ada communication atau komunikasi. Komunikasi dalam hal ini adalah bertemu dengan pelanggan untuk membicarakan kebutuhan dan fitur apa saja yang ingin dimasukkan dalam software yang akan dibuat. Untuk poin yang kedua yaitu quick plan atau perencanaan. Planning di sini menjelaskan tentang hasil diskusi dengan pelanggan kepada semua anggota tim pengembang, sehingga semua anggota tim memiliki gambaran yang sama mengenai software yang akan dibuat. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Kulsum. Tahapan yang ketiga yaitu modeling quick design. Tahapan ini dilakukan untuk membuat interface software tersebut. Interface yang akan dibuat tentunya memprioritaskan pada kemudahan dan kenyamanan pelanggan. Kemudian tahapan yang keempat yaitu construction of prototype atau implementasi dalam bentuk prototype. Implementasi itu sendiri merupakan tahapan untuk membuat software. Jadi, programmer akan membuat software tersebut dengan kode-kode yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah fitur baru dalam software tersebut. Yang kelima, development, delivery, and feedback atau testing, penyerahan kepada pelanggan, dan umpan balik. Testing dilakukan untuk menguji software yang telah dibuat oleh programmer. Apakah sudah berjalan dengan keinginan atau tidak, dan apakah interface yang digunakan mudah dipahami ataupun tidak. Setelah software lolos tahapan testing, selanjutnya software akan diserahkan kepada pelanggan. Setelah software itu diserahkan kepada pelanggan, tentunya pelanggan akan memberikan umpan balik berupa komentar mengenai kekurangan yang ada pada software. Dari proses feedback ini, tahapan akan kembali ke proses komunikasi. Untuk poin selanjutnya,
akan dijelaskan oleh Putri Indriani. Silahkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pengembangan evolusioner. Kelebihan model pengembangan evolusioner yang pertama, lebih efektif dari metode waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, ketika pelanggan memberikan feedback, software yang diberikan kepada pelanggan dapat dilakukan pembaharuan. Kemudian, kekurangan model pengembangan evolusioner. Yang pertama, proses tidak visible, yaitu jika software dibuat dengan cepat akan terjadi pemborosan pada pembuatan dokumen yang menggambarkan setiap versi sistem. Yang kedua, sistem-sistem biasanya kurang terstruktur. Kecenderungan perubahan yang terus-menerus akan mengurangi struktur dari perangkat lunak tersebut. Kemudian yang ketiga, kekurangan yang ketiga yaitu keterampilan khusus jarang dimiliki. Kebanyakan sistem yang dikembangkan melalui cara ini telah diimplementasikan oleh kelompok kecil yang memiliki keterampilan yang tinggi dan motivasi yang kuat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Fitri Aryani. Selanjutnya yaitu penggunaan model proses evolusioner. Yang pertama, model proses evolusioner seringkali digunakan pada saat kebutuhan konsumen dapat didefinisikan secara jelas. Yang kedua, digunakan untuk pengembangan sistem yang relatif kecil. Sistem dikembangkan untuk mendukung beberapa aktivitas yang dibatasi oleh waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.